Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah munfasilah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah syartiyah munfasilah berdasarkan kaifnya atau berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua, yaitu pertama disebut dengan mujibah positif, yang kedua disebut dengan salibah yaitu negatif. Kemudian berdasarkan keterkaitannya dengan keadaan dan waktu, qadhiyah syartiyah munfasilah dibagi menjadi empat. Pertama disebut dengan makhsusah, kedua disebut dengan kulliyah, ketiga disebut dengan juz'iyah, dan keempat disebut dengan muhmalah. Sekarang akan membahas pembagian qadhiyah syartiyah bi'tibari imkani ijtima'i tarafaiha aw irtifaiha berdasarkan kemungkinan terhimpunnya muqaddam dan tali atau terangkatnya muqaddam dan tali. Taksimun akharu lisyartiyah al-munfasilah. Pembagian yang lain lisyartiyatil munfasilati bagi qadhiyah syartiyah munfasilah. Tangqasimul munfasilatu terbagi al-munfasilatu apa qadhiyah syartiyah munfasilah bi'tibari imkani ijtima'i tarafaiha aw irtifa'ihima dengan mempertimbangkan kemungkinan berkumpulnya dua sisi munfasilah yaitu muqaddam dan tali awir tifa'ihima atau terangkatnya keduanya tarafaiha au adami imkani dzalika atau tiada kemungkinannya ijtima wal irtifa ya au adami imkani dzalika atau tiada mungkinnya ijtima'i tarafaiha aw irtifa'ihima terbagi ila salasati aksamin pada tiga bagian. Jadi qadhiyah syartiyah munfasilah berdasarkan apakah dua muqaddam, dua sisi qadhiyahnya yaitu muqaddam dan tali bisa terhimpun atau kedua-duanya bisa terangkat atau tidak mungkin keduanya terhimpun atau tidak mungkin keduanya terangkat, maka berdasarkan itu qadhiyah syartiyah munfasilah dibagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan al-hakikiyah yaitu mani'atu khuluin wa jam'in. Apa yang disebut dengan hakikiyah atau mani'atu khuluin wa jam'in ini? Ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma bitanafi apa dengan tanafi saling meniadakan baina tarafaiha di antara dua sisinya ma au adamihi atau tiadanya tanafi ijtima'an baik dalam keadaan ijtima berkumpul wartifa'an dan irtifa terangkat fala yatahaqqaqani maka tidak terwujud keduanya tarafaiha ma'an secara bersamaan wala yantafiyani dan tidak ternafikan apa tarafaiha fil mujibati di dalam positif wa yajuzu dan boleh ijtima'uhuma apa berkumpulnya tarafaiha awir tifa'uhuma atau terangkatnya tarafaiha fisalibati di dalam negatif. Jadi hakikiyah ini ya, hakikiyah ini dibagi menjadi dua yaitu mujibah dan salibah. Salibah ya, ini salibah yang kedua nanti contohnya
Dan juga nanti mujibah juga akan ada contohnya. Al-hakikiyah al-mujibah yaitu ma hukima fiha bitanafi baina tarafaiha ijtima'an wartifa'an. Fala yatahaqqaqani wala yantafiyani fil mujibah. Nah, ini sampai di sini ya. Yaitu penghukuman adanya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali, baik tanafinya itu di dalam ketika dalam keadaan ijtima, yaitu berkumpul kedua-duanya, itu terjadi tanafi saling meniadakan, maupun ketika terangkat, nah juga terjadi tanafi. Sehingga karena ketika ijtima berkumpul antara muqaddam dan tali ini terjadi tanafi saling meniadakan, saling bertentangan, maka keduanya tidak mungkin berkumpul bersatu ya. Dan juga karena antara muqaddam dan tali terjadi tanafi ketika terangkat, ketika hilang dua-duanya, maka tidak boleh antara muqaddam dan tali kedua-duanya hilang atau terangkat. Harus ada salah satunya. Kalau tidak muqaddam, ya talinya harus ada. Kalau tidak tali, maka muqaddamnya harus ada. Dan muqaddam dan tali tidak boleh bersatu dan juga tidak boleh hilang dua-duanya. Harus ada satu. Salah satunya harus ada. Nah, ini yang disebut dengan hakikiyah mujibah atau mani'atu khuluwin wa jam'in mujibah. Fala yatahaqqaqani ma'an, tidak mungkin keduanya terwujud bersama-sama, dan tidak mungkin wala yantafiyani, ternafikan, hilang dua-duanya. Contohnya, contoh yang mujibah. Famithalul ula, maka adapun contoh yang pertama yaitu hakikiyah mujibah ialah imma ayyakunal adadu zaujan, ada kalanya ada al adadu apa bilangan, zaujan adalah genap, wa imma ayyakuna fardan, dan ada kalanya ada apa al adad fardan ialah ganjil. Muqaddamnya adalah ayyakunal adadu zaujan, sementara talinya adalah ayyakunal adadu fardan. Nah, ini tidak mungkin muqaddam dan tali ini berkumpul bersatu, yaitu misalnya kalau bersatu bilangan itu genap dan ganjil. Misalnya bilangan satu itu genap dan ganjil. Ini tidak boleh, tidak boleh. Dan juga tidak boleh dua-duanya hilang. Misalnya bilangan satu itu tidak genap, tidak ganjil. Ah, tidak, juga tidak boleh. Tidak boleh ternafikan. Muqaddam dan tali harus ada salah satunya. Imma bilangan itu adalah genap, imma bilangan itu adalah ganjil. Kalau tidak genap ya ganjil. Misalnya bilangan satu ini genap. Nah misalnya bilangan satu ini genap misalnya. Ah, maka ganjil tidak boleh ada. Misalnya kalau bilangan satu dibilang ganjil, maka genap tidak boleh ada. Nah ini tidak boleh muqaddam dan tali ini bersatu dalam satu bilangan, dan tidak boleh muqaddam dan tali ini terangkat dalam satu bilangan. Salah satu dari muqaddam dan tali harus ada, cuman tidak boleh bersatu ya, dan tidak boleh dua-duanya hilang. Ini yang disebut dengan hakikiyah al-mujibah. Wa mithalus saniyah, dan adapun contoh yang kedua yaitu salibah. Yang dimaksud dengan salibah ini adalah ma hukima fiha bi adamit tanafi baina tarafaiha ijtima'an wartifa'an, yaitu penghukuman dengan tiadanya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali. Sekarang ya di dalam salibah pertentangan antara muqaddam dan tali ini ditiadakan, baik dalam keadaan berkumpul dan irtifa terangkat. Sehingga karena di antara muqaddam dan tali tanafinya atau saling pertentangannya dihilangkan dalam keadaan berkumpul, maka wa yajuzu ijtima'uhuma, sehingga boleh dua-duanya ini berkumpul, muqaddam dan tali berkumpul bersatu. Dan juga karena tanafinya
dihilangkan ya ketika irtifa terangkat, tidak ada pertentangan ketika terangkat, maka wa yajuzu irtifa'uma, kedua-duanya boleh terangkat. Ini nanti akan jelas dengan contoh. Contohnya ini. Laisa imma ayyakuna syai'un nafiqan aw qabilan litta'limi raqi. Tidak ada imma ayyakuna syai'u, ada kalanya ada asyai'u apa sesuatu, natikon ialah berpikir, au qabilan litta'limi raqi, atau menerima pada pembelajaran yang tinggi. Muqaddamnya adalah ayyakuna syai'un natikon, sementara talinya adalah ayyakuna syai'u qabilan litta'limi raqi. Nah, antara muqaddam dan tali ini tanafinya diangkat, dihilangkan. Sehingga ini boleh ya, boleh bersatu. Misalnya syai ini misalnya individu dari syai ini ada hewan, ada manusia. Nah, natik dan qabilan litta'limi roki ini bisa bersatu di manusia. Artinya manusia itu ya berpikir dan menerima pembelajaran yang tinggi. Cuman ini juga bisa terangkat dua-duanya, hilang, ya, tidak ada. Yaitu ketika di sapi, misalnya syai sapi, misalnya. Syai ini individunya sapi, maka sapi itu ya tidak berpikir dan juga tidak menerima pada pembelajaran yang tinggi. Nah, ini yang disebut dengan al-hakikiyah as-salibah, yaitu penghukuman terangkatnya tanafi atau dihilangkannya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali, baik ketika berkumpul ditiadakan pertentangannya maupun ketika irtifa. Nah, ketika ini irtifa ini ketika dua-duanya hilang, pertentangannya dihilangkan. Sehingga antara muqaddam dan tali karena tanafinya sudah dihilangkan, maka boleh berkumpul dan boleh dua-duanya terangkat. Wal mujibatu, dan adapun hakikiyah al mujibah ini maksudnya tatarakabu ialah tersusun apa al mujibah minasyai dari sesuatu wa naqidihi dan kontradiksinya syai, awil musawi atau yang setara dinaqidihi terhadap kontradiksinya syai. Kapan hakikiyah mujibah bisa bisa terjadi, ya bisa terjadi, yaitu apabila murakkab dan talinya tersusun dari sesuatu dan kontradiksinya, atau tersusun dari sesuatu dan yang setara dengan kontradiksinya. Nah, ini nanti akan jelas dengan contoh ya. Misalnya di sini mujibah imma ayyakunal adadu zaujan wa imma ayyakuna fardan. Ada kalanya bilangan itu adalah genap, zauj, wa imma ayyakuna fardan, dan ada kalanya bilangan itu adalah genap. Nah, kontradiksi dari zauj ini adalah ghairu zauj, tidak genap. Kontradiksi dari genap yaitu adalah tidak genap. Kalau dalam pertentangan atau kontradiksi dalam kalimat mufradat, kalimat tunggal itu mudah, tinggal menambahkan ada itu salab atau bukan atau tidak di depannya. Misalnya insan, manusia. Untuk membuat kontradiksinya mudah, yaitu tinggal menambah bukan manusia. Zaid misalnya, tinggal menambah bukan di depannya, bukan Zaid, itu sudah menjadi kontradiksi. Sama dengan zauj di sini, untuk menjadikan nakitnya atau kontradiksinya, zauj ini tinggal ditambah ghairu zauj, tidak genap atau bukan genap. Ini sudah menjadi kontradiksi dari zauj. Ya. Nah, di dalam hakikiyah al-mujibah itu bisa terjadi apabila muqaddam dan talinya terangkai, tersusun dari asyai' wa naqidihi, dari sesuatu dan nakitnya. Misalnya yang nakit, contoh yang nakit. Ya, ini bukan contoh yang nakit ini. Contohnya misalnya yang nakit, imma ayyakunal adadu zaujan wa imma ayyakuna ghairu zauj.
Ada kalanya bilangan itu adalah genap, ya, dan ada kalanya bilangan itu tidak genap. Itu namanya yang disebut dengan asyai wa nakidhihi. Cuman kalau contoh di sini yaitu imma ayyakunal adatu zauj wa imma ayyakuna fardan, ini contoh dari asyai wal musawi linakidhihi, dan sesuatu yang setara dengan kontradiksinya syai. Kontradiksi dari zauj ini kan la zauj. Nah, la zauj dan fardan, nah, ini hubungannya hubungan tasawi atau hubungan setara. Di depan sudah dijelaskan nisbah di antara dua kuli, di antaranya adalah nisbah tasawi. Artinya dua lafadz mufrad yang sama-sama kuli secara mafhum sama, cuman individunya beda. Ghairu zauj, ghairu zauj itu kan nakid dari zauj. Dan yang setara dengan ghairu zauj adalah fardan, yaitu ganjil. Kenapa fardan ini disebut dengan tasawi atau nisbahnya nisbah tasawi bagi ghairu zauj? Karena individu dari fardan dan ghairu zauj itu sama. Misalnya 1, 3, 5, 7, 9 itu disebut dengan ganjil, juga disebut dengan tidak genap. Sehingga individu yang dicakup oleh ghairu zauj dan individu yang dicakup oleh fardan itu sama. Karena itu ini disebut dengan tasawi linakidhihi. Jadi ini contoh di sini yaitu imma ayyakunal adatu zaujan wa imma ayyakuna fardan. Ini contoh hakikiyah mujibah yang tersusun dari syai' wal musawi linakidhihi. Sementara contoh hakikiyah mujibah yang tersusun dari syai' wa nakidhihi, misalnya imma ayyakunal adadu zaujan wa imma ayyakuna ghairu zauj. Atau contoh yang sudah disebutkan di awal, misalnya imma ayyahkumal qadhi bil adli wa imma ayyahkuma bi ghairil adil. Adil dan ghairu adil itu tanah apa? Nakid, ya. Kontradiksi dari adil yaitu tidak adil. Nah, ini. Karena itu di sini disebut dengan hakikiyah al-mujibah. Wa masalibatuh, dan adapun hakikiyah salibah, fatatarakabu maka tersusun apa salibah minasyai'i dari sesuatu, wa musawihi dan sesuatu yang setara dengan syai', dan yang setara dengan syai'. Misalnya ya, contohnya natik qabilan li ta'limi roki itu hubungan tasawi. Kenapa? Karena individu dari natik itu sama persis dengan individu yang dicakup oleh qabilan li ta'limi roki. Yang berpikir itu kan misalnya manusia, ya, yaitu Hasan, Zaid, Umar, dan Hindun dan seterusnya, itu disebut individu dari natik. Individu dari qabilan li ta'limi roki juga sama, yaitu Zaid, Hasan, Umar, Hindun dan seterusnya, itu sama. Nah, karena individu yang dicakup oleh natik ini sama dengan individu yang dicakup oleh qabilan li ta'limi roki, maka dua lafaz ini hubungannya disebut dengan at-tasawi. Nah, sehingga ini bisa dijadikan sebagai al-hakikiyah as-salibah. Selanjutnya, yang kedua disebut dengan mani'atu khuluwin. Mani'atu khuluwin. Kalau arti bahasanya, mani'atu khuluwin ini sesuatu yang tercegah kosong. Nah, tidak boleh kosong, tidak boleh hilang semuanya. Wahia, dan adapun mani'atu khuluwin, ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma bitanafi, apa dengan tanafi saling meniadakan, baina torofaiha di antara dua sisinya ma, au bi'adamihi atau dengan tiadanya tanafi fi halatil irtifa'i fakot, di dalam keadaan irtifa fakot terangkat saja.
Nah, ini ya, misalul mujibah. Seperti halnya hakikiyah, maniatu huluin ini juga dibagi dua. Ada maniatu huluin mujibah, ada maniatu huluin salibah. Kalau dirinci definisinya, yang mujibah ini berbunyi ma hukima fiha bitanafi baina tarafaiha fi halatil irtifa, yaitu penghukuman adanya saling pertentangan di antara muqaddam dan tali fi halatil irtifa dalam keadaan sama-sama terangkat. Artinya terjadinya pertentangan di antara muqaddam dan tali itu terjadi ketika dua-duanya itu hilang. Karena di dalam irtifa terangkatnya ini terjadi tanafi, maka salah satunya harus ada ya. Salah satunya harus ada, tidak boleh hilang semuanya. Tidak boleh terangkat semuanya. Nah, mustahil terangkat semuanya. Tidak boleh ya. Cuman kalau dua-duanya ini berkumpul itu boleh. Tidak boleh hilang semuanya. Cuman kalau ada dua-duanya itu boleh. Nah, ini contohnya nanti ya. Misalul mujibah ini yang contoh yang positif. Imma ayyakunal jismu ghairu abyad wa imma ayyakuna ghairu aswad. Ada kalanya ada al jismu apa benda jisim ya. Ghairu abyad ialah tidak putih, dan ada kalanya ada apa jisim ghairu aswad ialah tidak hitam. Nah ini ya. Ini muqaddam ayyakunal jismu ghairu abyad. Sementara ayyakuna ghairu aswad ini adalah talinya. Dua-duanya antara muqaddam dan tali tidak boleh hilang semuanya. Tidak boleh terangkat. Harus ada salah satunya. Ada kalanya jisim itu kalau tidak ghairu abyad, ya ghairu aswad. Ya. Kalau tidak ghairu aswad, ya ghairu abyad. Nah ini. Tidak boleh hilang semuanya. Cuman kalau dua-duanya itu berkumpul, yaitu jisim ghairu abyad dan ghairu aswad itu boleh. Misalnya jisim itu merah. Kalau jisim itu merah kan dia bukan putih dan bukan hitam. Nah, kalau dua-duanya berkumpul. Wa mithalus salibati, dan adapun contoh yang salibah, definisinya maniatu huluin yang salibah ini kalau dirinci yaitu ma hukima fiha bi adamit tanafi baina qarafaiha fi halatil irtifa, yaitu penghukuman dengan tiadanya saling meniadakan, saling bertentangan di antara muqaddam dan tali dalam keadaan irtifa, yaitu dalam keadaan terangkat. Yang salibah, yang maniatu huluin salibah itu tanafinya dihilangkan ya ketika irtifa, dua-duanya hilang, terangkat. Karena dalam keadaan dua-duanya hilang ini sudah ditiadakan tanafinya ya, maka kedua-duanya boleh hilang ya. Ya, boleh hilang. Misalnya ya, ini agak rumit ya pembahasan qadhiyah syartiyah munfasilah ini memang agak rumit. Makanya perlu pelan-pelan ya agar bisa dimengerti ya. Laisa imma ayyakunal jismu aswad au abyad. Tidak ada, ada kalanya ada al jismu. Apa jisim ya? Aswad adalah hitam, au abyad atau putih. Muqaddamnya adalah al jismu aswad. Sementara talinya adalah abyad. Nah, ini kan tanafinya sudah dihilangkan ini. Sudah dihilangkan dalam keadaan irtifa. Pertentangan di antara muqaddam dan tali dalam keadaan irtifa, yaitu dua-duanya hilang ya, sudah dihilangkan. Sehingga jisim ini tidak hitam ya dan juga tidak putih ya.
Laisa imma ayyakunal jismu, tidak ada kalanya ada apa jisim, ya. Aswada ialah hitam, au abyada atau putih. Nah, ini ya. Pertentangan antara aswad dan abyad itu diangkat dalam keadaan irtifa. Sehingga karena sudah diangkat ya pertentangannya dalam keadaan irtifa, maka kedua-duanya ini boleh ya, boleh tidak ada. Artinya jisim itu ya tidak hitam dan tidak putih ya. Kalau hitam dan putih ini terangkat, hilang, maka jisim itu ya tidak hitam, tidak putih. Nah, ini. Wal mujibah, ini yang mujibah. Kapan mani'atu huluin mujibah itu bisa terjadi? Yaitu wal mujibatu, dan adapun mujibah tatarakabu ialah tersusun apa mujibah minasyai'i dari sesuatu, wal a'am dan yang lebih umum, wal a'ammi dan yang lebih umum, min nakirihi dari nakidnya syai'. Saya kembali ke contoh yang awal. Imma ayyakunal jismu ghairu abyad wa imma ayyakuna ghairu aswad. Ghairu abyad ini kan nakidnya adalah abyad. Nakidnya adalah abyad. Dan abyad ini hubungannya dengan ghairu aswad yaitu hubungan umum wa khusus mutlak. Karena ghairu aswad itu lebih umum ya, lebih umum dibanding daripada abyad. Ghairu aswad itu artinya ya putih, merah, masuk semuanya. Sementara abyad ini ya, abyad itu masuk pada ghairu aswad, sehingga hubungan antara abyad dan ghairu aswad itu hubungannya adalah umum wa khusus mutlak. Nah, baru ini bisa ya mani'atu huluin mujibah itu bisa terjadi apabila muqaddam dan talinya terdiri atau tersusun dari asyai' wal a'am min nakidhihi. Wa amma salibatu, dan adapun salibah ai mani'atu huluin salibah fatatarakabu maka tersusun apa salibah minasyai'i dari sesuatu, wal akhassi dan yang lebih khusus min nakidihi dari kontradiksinya syai'. Kembali ke contoh lagi. Laisa imma ayyakunal jismu aswada au abyadha. Ini aswad nakidnya apa? Ghairu aswad. Nah, sementara hubungan antara abyad ini, nah ini ya, aswad, ini saya ulangi lagi biar lebih jelas. Aswad nakidnya adalah ghairu aswad, tidak hitam. Hitam, tidak hitam. Itu nakidnya. Nah, hubungan antara ghairu aswad dan abyad itu adalah hubungan umum wa khusus mutlak. Ghairu abyad, ghairu aswad itu lebih umum dan abyad itu lebih khusus. Nah, itu baru ya mani'atu huluin salibah itu terjadi apabila muqaddam dan tali ya tersusun dari asyai' wal akhas min nakidihi. Sementara yang mujibah apabila tersusun dari asyai' wal a'am min nakidihi. Yaitu ya ini al-am ghairu aswad, ini al-am. Sementara nakid dari ghairu abyad yaitu abyad, ghairu abyad yaitu abyad nakidnya. Nah, ini lebih umum ghairu aswad. Ghairu aswad ini lebih umum daripada nakid dari ghairu abyad yaitu abyad. Sementara abyad itu lebih khusus daripada ghairu aswad. Yang terakhir yaitu mani'atu jam'in. Nah, mani'atu jam'in ini adalah kalau arti bahasanya itu yang tercegah terkumpul ya. Wahia, dan adapun mani'atu jam'in ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma bitanafi apa dengan saling meniadakan baina torofaiha di antara dua sisinya ma ijtimaan dalam keadaan berkumpul lartifaan bukan dalam keadaan terangkat fil ijabi di dalam positif.
Ini ketika positifnya yaitu penghukuman, adanya penghukuman saling meniadakan di antara muqaddam dan tali ijtima'an dalam keadaan berkumpul. Artinya muqaddam dan tali itu ketika berkumpul ada tanafi, ada saling meniadakan. Karena ada saling meniadakan, maka antara muqaddam dan tali tidak boleh berkumpul. Tidak boleh berkumpul. Ya. Cuman keduanya boleh hilang, boleh sama-sama terangkat. Nah, contohnya yang ijab, langsung contohnya yang ijab ya. Imma ayyakuna hadal jismu abyad atau aswad. Ada kalanya ada hadal jismu, apa jisim ini ya. Jisim ini ialah putih atau aswad atau hitam. Putih dan hitam itu tidak boleh berkumpul dalam satu jisim. Misalnya bolpen, satu bolpen putih dan hitam itu tidak boleh. Itu namanya at-tanafi fil ijtima, saling meniadakan dalam keadaan berkumpul. Nah, maka abyad dan aswad tidak boleh berkumpul dalam satu benda. Cuman apakah dua-duanya ini boleh hilang semuanya, yaitu abyad hilang, aswad hilang? Boleh ya. Misalnya benda pulpen itu ya tidak merah. Nah, warnanya warna merah. Berarti itu kan bukan putih dan bukan aswad. Nah, ini ya. Berkumpul tidak boleh dalam satu benda. Nah, abyad dan aswad ini, muqaddam dan tali ini. Cuman dua-duanya hilang. Itu boleh, mungkin. Fil ijabi di dalam ijab. Nah, ini contoh yang ijab. Kemudian yang salibah ma hukima fiha bi adamit tanafi ijtima'an lartifa'an fi salab. Dalam keadaan negatif maka penghukumannya itu adamut tanafi ijtima'an, yaitu terangkatnya atau tiadanya saling meniadakan di antara muqaddam dan tali dalam keadaan ijtima'. Artinya berkumpulnya muqaddam dan tali itu dihilangkan. Nah, itu dihilangkan. Karena tanafinya dalam keadaan ijtima berkumpul ini dihilangkan, maka boleh antara muqaddam dan tali ini berkumpul. Nah, imkanul ijtima. Contohnya, walaisa imma ayyakuna hadzal jismu ghairu abyad au ghairu aswad. Tidak ada kalanya ada jismu, apa jisim ini, benda ini, ghairu abyad ialah tidak putih, au ghairu aswad atau tidak hitam. Nah, ini antara muqaddam dan tali tanafinya dihilangkan fil ijtima, sehingga dua-duanya ini boleh hilang semuanya. Boleh ya. Boleh berkumpul. Boleh berkumpul ya. Boleh berkumpul kedua-duanya. Misalnya jisim benda tertentu, benda misalnya pulpen ya, tidak hitam dan tidak putih karena warnanya pulpen itu merah. Nah, itu boleh ijtima. Nah, boleh ijtima ya. Fi salab, di dalam salab, di dalam negatif. Wal mujibatu dan mujibah. Wal mujibatu dan mujibah artinya mani'atu jam'in mujibah. Tatarakabu ialah tersusun apa mujibah minasyai'i dari sesuatu, wal akhassi dan yang lebih khusus min nakidhihi dari nakidnya syai'. Ini yang mujibah. Contohnya ya. Imma ayyakuna hadzal jismu abyad aw aswad. Nakid dari abyad itu adalah ghairu abyad. Nah, ghairu abyad itu hubungannya dengan aswad yaitu umum wa khusus mutlak. Ghairu abyad lebih umum, sementara aswad itu lebih khusus. Karena itu ini disebut dengan tatarok tabu minasyai'i wal akhas min naqidhihi. Ini aswad ini lebih khusus dari nakidnya abiyad. Nakid abiyad itu kan ghairu abiyad. Nah, ini ya. Ini agak membingungkan kalau
Kalau tidak paham nisbah di antara dua kulli sebagaimana sudah dijelaskan di depan, maka untuk memahami ini agak bingung ya. Karena di awal nisbah di antara dua kulli itu harus dikuasai agar di sini bisa paham hubungan antara asyai wal akhas min naqidihi dan sebagainya. Wasalibatu dan adapun salibah tatarakabu ialah tersusun apa salibah minasyai dari sesuatu wal a'ammi dan yang lebih umum min naqidihi dari nakidnya syai'. Contohnya di sini imma walaisa imma yakun hadzal jismu ghaira abyad aw ghaira aswad. Nakid dari ghaira abyad itu kan abyad. Nah, hubungan antara abyad dan ghaira aswad itu hubungan a'am wa khusus mutlak. Abyad lebih khusus sebagai nakid dari ghaira abyad, sementara ghaira aswad itu lebih umum. Nah, itu yang disebut dengan as-salibah tatarakabu minasyayi wal a'ammi dan yang lebih umum dari nakidnya syai'. Nakidnya ghairu abyad itu kalau lebih diperjelas gini. Ghairu abyad itu anggap ini syai'. Nah, nakid dari syai' ini dari ghairu abyad adalah abyad. Nah, adalah abyad. Sementara ghairu aswad ini al-a'am min nakidi ghairu abyad. Nah, ini ya kalau mau diperjelas ya. Demikian penjelasan mengenai pembagian ya qadhiyah syartiyah munfasilah berdasarkan apakah muqaddam dan talinya bisa berkumpul atau tidak. Dan ini termasuk pembahasan yang rumit, yang sulit ya. Maka salah satunya untuk memahami ini harus memahami betul nisbah di antara dua kulli sebagaimana dijelaskan di awal-awal di bab al-mufradat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.